Dan oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi di sini bersama gua Nunuy dalam konten serunya sepak bola, oke? Sekarang jam setengah 2 pagi, tetapi emang gua nggak sabar pengen segera membuat konten ini, selesai membuat aktivitas gua, selesai tadi nonton bola dan segala macamnya gitu kan. Eh Emang harus diakui kita masih kalah level, kalah kelas dengan Jepang. Walaupun pemain-pemain kita kebanyakan pemain-pemain yang udah bermain di Eropa, emang harus diakui Jepang mempunyai kelas yang berbeda dibandingkan Indonesia. Sedangkan dia pemain yang di Jepang 6 orang bermain di Liga Champion, 1 orang bermain di Premier League. Itu pun yang bermain di La Liga, Kubo tidak diturunkan. Endo bagus banget, pertahanannya bagus banget, kipernya juga oke, kiper Jepang. Oke, ya sebetulnya kita punya apa ya? Punya momentum yang pola yang sangat berharga di menit-menit awal pertandingan. Kita mempunyai satu peluang besar dari Ragnar Uratmangun. Kalau itu gol, mungkin ya jalan pertandingannya akan berbeda, tetapi kan emang berdasarkan fakta, Ragnar Uratmangun juga memindahkan bola dari kanan ke kiri dan itu mampu membuat kiper Jepang jadi mempunyai waktu untuk membaca dan memblok bolanya tersebut. Oke sob. Habis itu kita menghadirkan 2 atau 3 attempt attacking yang berbahaya. Ada yang umpannya dari Kevin Dix, ada umpannya dari Yakob Sayuri di babak pertama. Yakob Sayuri juga mengancam juga di babak kedua, cuman umpannya masih trupas silangnya masih bisa di blok oleh defender Jepang, oleh center back Jepang tuh siapa namanya lupa, hanya menghasilkan corner. Balik lagi ke babak pertama, kolaborasi Kevin Dix sama Sayuri benar-benar sebetulnya bisa benar-benar bisa mengancam gitu lewat permainan Jepang. Mitoma kesusahan ketika ada duel dengan Kevin Dix, ada duel dengan Sayuri, walaupun saat Kevin Dix dilewati ada sebuah tarikan gaetan dari Kevin Dix kepada Mitoma. Terus ketika dia 1-by-1 juga sama Sayuri berhasil menutupnya dengan baik sehingga bolanya itu hanya menjadi sebuah goal kick gitu kan. Sayang sekali Kevin Dix harus keluar ya, habis kena sikutan parah dari Mitoma yang berhadiah kartu kuning dari wasit. Ya itu apa ya, itu gue bilang layak kartu kuning, bahkan bisa jadi insiden merah, tetapi ya kartu kuning cukup kan juga bisa dilihat dicek. Nah terus abis itu Kevin Dix-nya juga terkena dengkulan lagi, dribble bola, pahanya di stut, dengkulnya masuk ke paha, langsung emang keluar tuh Kevin Dix. Nggak langsung keluar sih, ada beberapa menit langsung ada pergantian oleh Sandy Walsh. Sandy Walsh juga nggak bermain jelek. Semoga lawan Arab Saudi Kevin Dix bisa pulih, karena kita butuh banget kontribusinya, apalagi bekerja sama misalkan sama Sayuri, diulangi harus diulangi, kerja sama itu harus diasah. Semoga Kevin Dix bisa pulih. Masuk ke gol pertama Jepang. Gol pertama Jepang itu sebetulnya udah menunjukkan skema taktis yang bagus, walaupun ada operan back heel yang tidak sempurna, bisa dibilang tidak sengaja juga, bisa nyaris tidak berhasil juga. Abis gara-gara operan back heel itu, kalau nggak operan memutar balik itu, pola pertahanan jadi kosong, pemain Jepang tinggal gampang passing silang, bola udah ditutup sama Martin Pas di tiang pertama, bola dikasih passing silang, dikasih passing ke samping, ya
Hapner pengen niatnya melakukan sliding clearance, tapi bolanya emang udah susah banget bolanya memantul ke dalam gawang. Ya itu bukan kesalahannya Justin Hapner juga melakukan gol bunuh diri kayak gitu. Itu ya Justin Hapner juga udah kelihatan berusaha kok, apa namanya, kelihatan banget ya, walaupun itu nggak kena Justin Hapner udah pasti gol juga, di belakangnya ada pemain Jepangnya gitu. Terus gol keduanya Jepang dilahir dengan proses yang sangat perfect. Minimano bekerja sama siapa, Mitoma, dia muncul dari belakang blindside terus karena defender Indonesia Rido J.I.J fokus sama menjaga attackingnya Jepang, strikernya Jepang. Si Minimano muncul dari blindside terus langsung, padahal di tiang sudut sempit, tapi emang akurasinya bagus, powernya juga berisi ada, ditambah apa ya, pergerakan yang sempurna dari Minimano. 2-0 babak pertama, Indonesia kalah 2-0. Sebetulnya apa namanya, Jepang tuh benar-benar kayak menguras permainan Indonesia gitu, menguras stamina, menguras fisik, menguras pikiran pemain-pemain Indonesia. Jelas kita jauh masih kalah level 2, 3 tingkat lah di bawah Jepang, 2 tingkat, 3 tingkat. Sebagai Jepang ya, sebagai raja Asia gitu kan, emang layak gitu bermain dengan skema itu. Lihat sekali dia megang bola, misalkan siapa Endo megang bola, misalkan di kirinya ada Mitoma, terus ada Minimano, deket-deket banget, passing pendek, satu misalkan ngepres, 2 orang ngepres, tinggal dipindahin ke yang sebelah sininya, sebelah kanannya bagus banget passing taktis pendeknya Jepang. Emang semuanya udah kelihatan berusaha semaksimal mungkin. Di babak kedua yaitu tadi gue bilang ada pergerakan Sayuri yang bagus juga. Dia menusuk dengan keluar Kevin Dix masuk ke Sandy Walsh. Sebetulnya Jepang sedikit bernapas lega ketika ada counter atau ada reaksi football serangan Indonesia, jadi nggak terlalu berbahaya. Bola-bola panjangnya, bola-bola operan terupas panjangnya dari Kevin Dix kan tadi awal-awal sempat berbahaya, termasuk yang peluangnya Urat Mangun kan. Pergerakan Sayuri jadi gampang terbaca, dia udah melewati satu left back-nya Jepang, terus ada ya di apa namanya, di cover oleh center back-nya, jadi bolanya corner. Lagian setiap ada satu orang Jepang udah lewati, langsung ada 2 orang yang menutup lagi pergerakan pemain timnas Indonesia. Bener-bener bagus banget gitu, zona defense, zona markingnya Jepang tuh bagus banget, solid banget gitu. Indonesia yang belum bisa menempuh levelnya Jepang yang seperti itu dimasukkanlah Arhan. Emang ada beberapa kali ancaman ya, contohnya yang Arhan mendapatkan peluang bersih tapi dia menendang ke arah kiper Jepang, itu terlalu gampang, padahal udah gampang banget, udah bisa banget momennya untuk Arhan membelokkan bolanya ke tiang jauh, tapi tidak dilakukan. Dia hanya kurang tenang gitu kan, hanya padahal momen itu ada banget, tapi bukan kesalahan Arhan. Butuh menit bermain lagi maupun itu di level klubnya agar mendapatkan ketenangan yang bagus, ketenangan yang baik gitu. Babak kedua masukin pertengahan, si Nathan Joan, Tom Haye udah habis, kelihatan bola buangan dari center back, passingnya udah nggak mampu lagi untuk berduel dengan pemain Jepang, sehingga selalu kalah. Dimasukkanlah Marcelino dan Jordi Amat. Ya emang sih nggak merubah, memenangkan pertandingan di lini tengah juga gitu, tetapi Jepangnya juga udah menurunkan tempo, menurunkan ritme ya. Terus yang ada gol ketiga dari Jepang ya murni kesalahan Martin Paes
Ya Martin Paes kan ibaratnya kaki kirinya agak kurang, membuang bolanya, dibaca oleh pemain Jepang, diintercept, digoyang sekali itu si Justin Hapner. Justin Hapner apa jadi Jis ya? Ya Justin Hapner digoyang, di shooting apa Verdong ya gitu. Terus sayangnya kapten kita El Capitano Jay Ijes pengen ngeblok buang bola, tetapi malah nggak kena, malah kolong gitu. Bener-bener kayak udah drop mentalnya, turun mentalnya gitu kan. Tetapi itu kayak bukan Jay Ijes yang biasanya begitu juga bermain saat dia melawan Inter Milan di Serie A gitu sob. Gol 3-0. Gol keempatnya Jepang juga lahir dari proses yang bagus dari sisi kiri pertahanan Indonesia, lewat sisi kanan serangannya ada kombinasi passing sehingga bola itu kosong, di shooting dong tuh sudut sempit kayak gitu, dan bolanya pas banget. Ini tangan Martin Paes, bolanya lewat sini, ini tiang gawang tipis banget. Emang udah yakin banget tuh, udah syuting aja sekencang mungkin gitu, bener-bener lewat, tapi lahir dari proses kombinasi passing yang bagus juga gitu sob. Kelvin Verdong punya peluang di babak pertama, sayang bola setengah polinya masih melebar. Emang apa ya, secara permainan, secara kombinasi passing, zona defense, zona marking, kita masih jauh levelnya di bawah Jepang. Kita masih di bawah 2 tingkat lah di bawah Jepang gitu sob. Ya ini benar-benar pembelajaran yang sangat-sangat berharga, cuman harus disalutin. Itu sebelum pertandingan kita memunculkan background wallpaper di belakang gawang yang sangat keren banget. Terus seusai pertandingan juga pemain tetap muter lapangan, tidak langsung masuk ke lorong ruang ganti, tetap menyampari supporter karena kita tahu supporter itu mendukung pemain timnas dengan sepenuh hati. Pemain juga tahu itu, juga harus menghargainya. Mereka tetap menyamperi para supporter. Ada pergerakan satu Marcelino yang keren, yang berujung bisa untuk counter attack, tetapi nggak disupport, hilang support karena teman-temannya tidak mendukung. Ya intinya kita harus masih banyak berbenah untuk mencapai level yang sama dengan Jepang ya, terus ya kita harus bangkit gitu buat nanti hari Selasa menghadapi Arab Saudi. Oke sob, untuk konten kali ini segitu aja. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share, and see you, bye bye. Jaga kesehatan.